Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Hasan Video. Nasi kuning bungkus kerucut guys, ada yang suka nggak nih? Oke, yang penasaran, yuk langsung saja diikuti videonya hingga habis. Bahan dan caranya yaitu, pertama, siapkan nasi kuning yang sudah matang beserta lauk pendampingnya sesuai selera. By the way, untuk resep nasi kuning super pulen ini tutorialnya itu sudah dibagikan di video sebelumnya. Begitu juga dengan crispy teri ini, lalu mie goreng Jawa, singkong kriuk Mustafa, abon daging sapi atau ayam, kesemuanya itu sudah dibagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Sementara untuk membuat telur dadar suwir ini caranya cukup mudah, yaitu siapkan 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau bahkan 6 telur sesuai kebutuhan saja. Pecahkan telur dan tempatkan di dalam wadah takar agar nantinya itu mudah dituang seperti ini. Aduk rata. Untuk bumbunya itu cukup ditambahkan sedikit garam sesuai selera ya. Dan untuk membuat warna telur menjadi oranye cantik, kita bisa menambahkan 1 sampai dengan 2 tetes pewarna kuning telur seperti ini sesuai selera. Kemudian siapkan frying pan untuk mendadar, dan seperti biasa ini saya menggunakan diamond fry pan 20 cm dari stand cookware yang dibuat dari granat paling top di kelasnya. Jadi sangat aman untuk memasak aneka hidangan kesukaan. Oke, panaskan frying pan, kemudian oles dengan minyak goreng tipis-tipis. Lalu tuangkan adonan telur secukupnya. Kemudian balik. Dan angkat. Jadi deh. Lakukan sisanya hingga habis. Jika semua telur sudah beres didadar, berikutnya tinggal dipotong dengan lebar sesuai selera. Seperti ini. Dan lagi-lagi untuk pisau dan talenan cantik ini, saya menggunakan produk andalan dari stand cookware. Sisihkan. Well guys, jika nasi kuning dan menu pendampingnya itu sudah siap, selanjutnya waktunya dibungkus. Heits, tunggu dulu. Sebelum dibungkus, pastikan nasi kuning dan lauk pauknya ini sudah dalam keadaan dingin. Karena jika nasi kuning dan lauk pauknya itu dibungkus dalam keadaan masih hangat atau panas, maka plastik nasi kerucutnya itu jadi rawan berembun. Nah, kalau sudah berembun sudah pasti selain tampilannya jadi jelek juga ternyata nasinya itu juga jadi cepat basi. Catat. Oke. Siapkan plastik OPP yang biasa digunakan untuk bungkus undangan. Seperti ini. Untuk ukurannya sesuai kebutuhan ya. Bisa ukuran 15 x 15 cm atau 12 x 24 cm. Dan ini saya menggunakan plastik dengan ukuran 13 x 20 cm. Siapkan juga secukupnya daun pisang yang sudah dipotong membulat atau bisa juga dibentuk oktagon seperti ini. Untuk diameternya itu juga sesuai kebutuhan, dan ini saya menggunakan diameter yang sama dengan mangkok sambal, yaitu sekitar 9 cm. Oke, pertama potong salah satu sisi plastik seperti ini. Yang bilang guntingnya ini bagus banget, lagi-lagi ini saya menggunakan gunting sultan dari stand cookware. Kemudian masukkan lauk pendamping nasi kuning dengan urutan sesuai selera. Dan ini yang saya masukkan di awal itu ada telur dadar, secukupnya saja ya. Kemudian lanjut ditimpa dengan orek tempe.
Lalu singkong Mustafa. Secukupnya abon sapi atau ayam. Kemudian kacang goreng. Jangan lupa mie goreng Jawanya. Dan potongan sosisnya ini sengaja ditempatkan di bagian pinggir agar nantinya itu terlihat lebih cantik. Dan supaya terlihat lebih segar, kita juga bisa menambahkan 1 atau 2 pieces daun seledri seperti ini. Kemudian secukupnya teri crispy. Dan yang terakhir ada nasi kuning. Untuk takarannya itu juga sesuai selera. Dan ini saya buat agak besar. Jadi untuk takaran nasinya itu sebanyak 160 gram per bungkus. Oke, tempatkan potongan daun pisangnya. Dan agar lebih mudah ditutup, tempatkan di atas gelas atau wadah seperti ini. Kemudian tutup plastik di kedua sisi seperti ini. Dan kunci dengan secukupnya isolasi. Wah, waduh, ini isolasinya gede banget ya lah, yo kayak arep bungkus kardus bae Jan. Waduh, cerewet temen dadi wong ket mau protes bae lah Jan. Untuk ukuran lakbannya ini sebenarnya tidak harus yang besar ya. Kalau adanya isolasi yang kecil juga boleh. Yang terpenting nasi kerucutnya ini bisa terkunci rapat. Jadi deh, lakukan sisanya hingga habis. Nah, ini dia hasilnya. Selesai. By the way, ini tadi kelupaan tidak menambahkan sambalnya ya. Jika ingin ditambahkan sambal, maka caranya sambalnya itu tinggal ditempatkan di bagian sisi nasinya seperti ini agar sambalnya itu bisa terlihat dengan jelas. Dengan begitu ketika misalnya dijual, pembeli itu juga bisa melihat yang mana nasi kerucut yang versi biasa alias tanpa sambal gitu. Atau nasi kerucut yang versi pedas dengan ekstra sambal setan seperti ini. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membungkus nasi kuning kerucut ala The Hasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Okay, I hope you guys enjoyed this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.